Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Ya, sebelum kita masuk ke permutasi dan kombinasi, ada baiknya kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, nomor 1 anak-anak, ini ada 3 pertanyaan. Nomor 1, ada berapa cara menyusun kata berikut dalam satu baris? Kita punya kata-kata Ani dan kata-kata Ana. Nomor 1, ya, kalau kita punya kata-kata Ani, kita susun dalam satu baris, ya, maka kemungkinan jawabannya itu bisa Ani, bisa Ain, gitu ya, A-nya tetap di depan, bisa Ian, I-nya yang di depan, bisa I, A sama N-nya kita tuker, Ina, ya. Kemudian A sudah di depan, I sudah di depan, sekarang N yang di depan, bisa Ni ya, N tetap di depan, bisa Nai. Ya, insya Allah cuma ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 cara. 6 cara. Oke. Kemudian kalau kata-kata ini ada berapa cara coba? Ini tuh I-nya di depan 1, N-nya di tengah. Kalau N-nya di depan berarti jadi Ni. Kalau N-nya di belakang jadi I-in. Ya, tidak ada lagi ya selain 3 ini. Maka kalau kata-kata ini cuma ada 3 cara. Oke? Ngerti ya? Ngerti. Nah ini sama-sama 3 huruf. Kenapa kok berbeda? Iya, benar jawabannya kalian. Bahwasannya yang ini ada huruf kembarnya. Huruf kembarnya ada 2, yaitu huruf I. Oke, nomor 2. Ada berapa cara menyusun kata-kata yang terdiri dari 2 huruf dari kata-kata dia. Dia itu berarti hurufnya ada D, ada I, ada A. Kita butuh 2 huruf nih. Apa aja? D sama I. Ya, I sama D, saya balik. D-nya di depan. Ya, kemudian I sama A sama I. Oke, I sama A. Sekarang D sama A. D sama A sama D. Ya, ada lagi yang lain? D-nya sudah 2, I-nya 2, A-nya sudah ya. Jadi ini ada 6 cara. Oke, saya bisa. Nomor 3 anak-anak. Ada berapa cara sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik duduk dalam jamuan makan bermeja bundar. Ya, misalkan A, ayah A, ibunya I, jejer dengan kakak K, yang sebelah sini adalah adik, 1 cara. Adik-adik gitu ya. Oke. Kemudian ayah jejer sama kakak sebelah sini, kemudian di sini adalah ibu, di sini adalah adik. Ya, bundar. Ayah tetap di sini, sebelah sini adalah adik, misalkan. Di sini adalah ibu, di sini adalah kakak. Ya, ada lagi. Ayah di sini, ibunya tetap di sini. Habis ibu di sini adik. Ya, di sini kakak. Nah, oke. Ayah, ibu sudah, adiknya dilukir sudah ini. Sekarang ayah, kakak. Ayah di sini, kakak di sini. Oke, ibunya sama adiknya ditukar, adiknya di sini, ibunya di sini. Oke, kemudian sudah ayah, kakak, ibu sama adik ini sudah. Ini sama ini sama ini. Sekarang pasangannya ini. Ayah di sini, kemudian adik di sini, habis adik di sini kakak. Di sini ibu. Oke, gila lagi? Ada kemungkinan yang lain? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini ada berapa cara? Ada 6 cara. Oke, kira-kira apa yang membedakan ini semua anak-anak? Nah, inilah yang nanti kita pelajari di dalam permutasi.
Oke, ini adalah nanti kita pelajari di dalam permutasi biasa. Ini adalah permutasi dengan unsur yang sama. Oke, yang ini adalah menyusun dua huruf dari 3 huruf yang tersedia. Oke, yang ini adalah permutasi melingkar karena dia melingkari sesuatu yang bundar. Akhirnya. Oke, kita lihat rumusnya bagaimana ini. Nah, ini dia permutasi. Permutasi itu apa sih? Permutasi itu adalah urutan yang mungkin dari sejumlah unsur yang berbeda tanpa adanya pengulangan. Jadi, permutasi ini merupakan aplikasi dari kaidah pencacahan, hampir sama. Dimana kita mengenal kemarin ada n faktorial sama dengan n mundur 1 ya. N dikurangi 1, mundur 1 lagi, n dikurangi 2 sampai angka 1. Masih ingat ya? Sehingga rumus permutasi adalah permutasi dari R unsur dari N unsur. Jadi menyusun R unsur dari stoknya adalah N unsur adalah bentuknya N faktorial dibagi N min R faktorial. Ini permutasi biasa, anak-anak. Coba kita lihat. Nomor 1 itu kan permutasi biasa tadi ya. Oke, permutasi biasa kita coba. Nomor 1, ini contoh permutasi biasa. Ini adalah contoh permutasi biasa. Oke, saya punya permutasi, saya punya stok hurufnya adalah ani atau ana. Ani dulu ya, ani. Permutasi, contoh permutasi biasa. Ini adalah pakai yang ani. Ya, kita hendak menyusun 3 huruf dari stoknya ini semuanya kan dipakai 3. Ya, ini yang dijadikan pertanyaan. Sehingga kita punya PNR sesuai dengan rumus yang tadi N faktorial dibagi N min R faktorial. Oke, hasilnya adalah N faktorial berarti permutasi 3 dengan 3. 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3. Oke, hasilnya adalah 3 faktorial dibagi 3 kurangi 3, 0. 0 faktorial 1 nak ya. Kita urai 3 kali 2 kali 1 dibagi 1. Hasilnya adalah 6. Dapat yang tadi. 6 ya. 6 cara. Ini 6 cara. Oke. Lalu bagaimana dengan permutasi yang seperti ini? Permutasi dengan unsur yang sama. Maka kita punya cara permutasi anak-anak. Ya, permutasi biasa bentuknya seperti ini yang tadi kita coba ya. Di mana P bisa tulis N, N adalah N faktorial. Ya, atau seperti ini. Bisa langsung N faktorial begini. Ini permutasi biasa. Oke, kita bisa juga permutasi dengan mengandung unsur yang sama pakai ini. Maka P, N-nya adalah stoknya, K-nya ini unsur yang sama. Oke, nanti kita distribusikan di sini kan. Ya, kita coba. Nomor 2. Nomor 2 itu tadi, nomor 1 ya. Kita punya kata-kata ana ya, maaf anak-anak ya. Ibu Amel gimana sih? Ini ana ya, maaf ya. Berarti ini na sama aan. Maaf ya nak ya. Ini kemana pikirannya tadi itu. Oke? Ya. Jadi kalau ada unsur yang sama seperti ini, kita pakai cara yang kedua anak-anak. Ya, kita coba pakai cara yang kedua. Kalau misalkan kita punya kata-kata ana, maka ini adalah permutasi dengan unsur yang sama. Oke, rumusnya adalah PN, K1, K2, ini unsur-unsurnya, dan K3 dan seterusnya. Oke, rumusnya adalah N faktorial dibagi langsung dengan unsur yang sama. K1 faktorial, K2 faktorial, dan seterusnya. Nah, rumusnya ini. Ya, kita coba. Kata-kata ana ini terdiri atas berapa huruf? 3 huruf. Ya, yang sama apa aja? A-nya adalah 2.
N-nya adalah 1. Maka dari sini kita punya permutasi, kita hendak menyusun 3 huruf. Yang sama A-nya 2, berarti 2 begini. N-nya cuma 1 begini. Berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial. Ini dibagi ini sama ini. Oke, hasilnya adalah 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 faktorialnya 2 dikali 1, 1 ini 1. Oke, ini sama. 3 bagi 1 hasilnya 3 cara. Nah, kita bisa lihat tadi. Nah, ini 3 cara ya. Oke, jadi nggak masalah anak-anak. Kita menyusun berapa kata-kata dengan rumus ini. Misalkan saya punya kata-kata, misalkan kalau yang sama, yang banyak samanya, misalkan hurufnya itu adalah Selasa. Hari ini hari Selasa. Nggak masalah anak-anak, bisa ini. S-nya ada berapa ini? S-nya ada 2. E-nya ada 1. Ya, L-nya ada 1. A-nya ada 2. Oke, sehingga di sini permutasi ada berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oke, kita tulis ini semua 2, 1, 1, 2. Begini. Hasilnya ada, saya kasih batas dulu biar nggak bingung ya. Oke, hasilnya adalah 6 faktorial dibagi 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, dan 2 faktorial. Kita cacah ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi yang bawah 2 dikali 1, yang tengah ini 1, ya, yang ini juga 1, yang ini adalah 2 dikali 1. 2 kali 1-nya hilang. Oke, ini bagi 2, berarti ini adalah 2. Oke, 6 kali 5 itu 30, 30 kali 2 itu adalah 60, 60 dikali 3 itu 180. Ada 180 cara. Nah, nanti begini. Gak masalah. Kata-kata Selasa. Kata yang lain misalkan kita punya kata-kata matematika. Ya enggak apa-apa matematika. Matematika. Oke, M-nya berapa ini? 2. A-nya 3. T-nya 2. E-nya 1, M-nya sudah, A-nya sudah, T-nya sudah, I-nya 1, K-nya 1. 2 tambah 3, 5, 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nanti permutasinya adalah permutasi 10 unsur. Ini tulisan semua, nak. 2, 3, 2, 1, 1, 1. Nah, nanti kita urai ini. Berapa hasilnya? Oke, gampang ya? Gampang. Next, lanjut. Nomor 3. Nah, kalau nomor 3 bagaimana permutasi melingkar itu tadi? Bapak, Ibu, sama anaknya 2 duduk di depan meja bundar, maka kita menggunakan yang namanya permutasi siklik. Permutasi siklik itu rumusnya adalah N-1 faktorial. Sehingga kita bisa lihat tadi nomor 3. 3 ini 6 cara, anak ya. Orangnya kan 4, 6 cara. Nah, kita pakai permutasi siklik. Nomor 3, kita pakai permutasi siklik. Kita tulis di sini aja, nomor 3 ya. Nomor 3 misalkan, ya, permutasi siklik. Rumusnya adalah N-1 faktorial. Oke, N-nya berapa? N-nya 4 orang kan? 4 dikurangi 1 faktorial. Hasilnya adalah 4 kurangi 1, 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 6 cara. Nah, insya Allah kita dengan menggunakan rumus-rumus ini anak-anak tidak akan terjerumus. Ya, pasti benar 6 cara. Oke, jadi begitu ya penggunaannya ya untuk permutasi. Ini sudah saya tuliskan di sini, sudah saya ambilkan dari googling dari ruang guru. Ya, ini kita pakai anak-anak. Jadi permutasi itu tergantung keadaannya. Keadaannya seperti apa. Ya, nggak asal ambil rumus. Oke, begitu juga termasuk yang ini. Permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasi terdiri dari K unsur ini adalah biasanya kita pakai untuk kaidah pencacahan. Ya, misalkan saya punya 2 baju dan sama 2 celana. Mau saya pakai, ada berapa kemungkinan saya berpakaian? Nah, ini pakai ini. Ya, 2 baju, 2 celana. Berarti 2 pangkat 2. Nanti hasilnya adalah 4. Oke, begitu. Ya, pencacahannya di sini. Oke, anak-anak, mungkin itu ya untuk permutasi. Nah, selanjutnya nanti insya Allah kita akan belajar tentang kombinasi. Ya,
Bisa ya? Untuk permutasinya bisa. Lanjut anak-anak. Lalu bagaimana dengan kombinasi? Kalau untuk kombinasi anak-anak, kita itu menyusun susunan yang tidak memperhatikan urutan. Itu disebut kombinasi. Kombinasi dari R unsur dari N unsur adalah himpunan bagian dari R unsur yang dapat diambil dari N unsur yang berlainan dengan urutan penyusunan unsur tidak diperhatikan. Berarti rumusnya hampir sama dengan permutasi, cuma ketambahin R. Maksudnya gimana? Kok tidak memperhatikan urutan? Nah, di dalam kombinasi ni sama in itu sama, nak, karena dia tidak memperhatikan urutan. Oke, ini sama iin sama ni itu sama. Dianggap satu ini. Oke, karena tidak memperhatikan urutan. Kalau permutasi kan pakai urutan. Oke, gitu ya. Ini rumusnya. Kemudian perbedaannya ini anak-anak. Insya Allah nanti aja perbedaannya ketika kita sudah menapaki soal-soal. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.